Thank you. Selamat pagi ya, teman-teman. Oh ya, sama aku mau ingatin teman-teman juga nih buat di pagi hari ini. Beberapa pengumuman sebenarnya. Ada beberapa pengumuman, terus ada eh, sedikit cerita-cerita gimana sih nanti untuk kedepannya si kelas DG ini bakal berjalan. Lalu aku juga mau ngingetin teman-teman nih, ternyata pas di tracking kemarin, em, ternyata diwajibkan untuk tetap on cam sama kalau misalnya ada pertanyaan boleh on mic aja langsung gitu. Jadi keaktifan poin pun dihitung. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, terus ada tanggapan dari pembelajaran, misal kayak aku kan lagi ngejelasin monokromatik kemarin ya. Terus teman-teman punya ide gitu, ada punya pendapat lain misalnya gitu. Nah itu teman-teman boleh disampaikan dan itu bakalan membuat ya teman-teman dan juga aktifan kalian itu jadi lebih baik pas aku cek gitu. Nah, nanti kemarin itu aku udah nyoba buat ngumpulin beberapa materi. Gimana sih buat di lesson kedua ini, tambahan materi buat di lesson kedua ini, biar kita nggak terlalu monoton. Nah, supaya tidak terlalu monoton, nanti aku bakalan coba nih, gimana sih cara bagusnya nih, buat bikin desain itu warnanya jadi menarik. Oke. Ada Anindita. Halo Anindita. Terus ini ada Elizabeth. Elizabeth. Boleh yuk Muhammad Jafar sambil on cam. Terus Elizabeth, Anindita juga boleh sambil on cam ya. Nah, pas aku mulai nih. Oke, karena waktunya sudah pas ya, pukul 8 kita bakalan mulai kelasnya. Oh ya, sama aku nanti mohon teman-teman ya, kalau misalnya suara aku nanti agak turun atau misalnya nanti tidak terdengar, itu boleh mention aja, mention atau on mic. Kak, suara kakak nggak terdengar atau misalnya suara kakak mulai redup. Nah, itu langsung di-mention aja teman-teman. Kadang kemarin pas aku cek juga ya ternyata teman-teman yang lain, tutor yang lain juga ada yang kena. Jadi si suara Zoom itu turun sehingga si suara tutor atau suara kita nih kalau lagi ngomong intens ya selama berjam-jam itu bakalan redup. Aku juga nggak tahu ya bug dari mana, tapi kemarin aku usahakan sih udah diganti API-nya jadi ke eh, advance lebih tinggi. Oke, sip. Kalau gitu aku mulai dulu dari utama pertama. Nah, teman-teman, kebetulan teman-teman yang udah hadir hari ini dan juga teman-teman tidak datang telat ya, telat lewat 5 menit. Ini aku kasih algo koin seperti biasa untuk teman-teman yang sudah hadir. Sebentar aku tambahkan dulu. Aku share screen deh. Kayak gini teman-teman. Ada algo koin. Nanti kalau teman-teman bertanya algo koin untuk apa? Banyak. Michelle Yung, terus ada Anindita. Nah, oh ya nanti untuk Kak Jafar nanti aku bisa tambahkan juga nih. Sementara datanya belum masuk sih ke aku. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bisa tambahkan. Soalnya masih belum masuk nih. Oke, sip teman-teman. Hari ini sebelum kita masuk ke kelas pertama, seperti biasa ya, aku mau mempertanyakan atau bukan mempertanyakan sih, maaf bahasanya itu, aku mau cek nih buat teman-teman, kira-kira untuk tugas-tugas yang ada di platform kemarin ya, yang di Algonova, yang di lesson pertama, itu ada kendala nggak? Soalnya pas aku cek ya, cek di sini ada banyak banget nih yang masih belum buka untuk di lesson satunya. Nah, di lesson satu itu kan kita coba buat perkenalkan apa itu aplikasi game, terus gimana sih cara bikin desain itu dari nol atau dasarnya dulu dari monokromatik. Nah, kira-kira teman-teman, aku mau nanya dulu ke Azam. Azam, gimana untuk tugas kemarin? Ada kesulitan nggak, Azam? Hmm, lupa sih tugasnya. Ah, lupa. Oke, nggak apa-apa. Ini aku remind aja. Aku remind bahwa Azam nih di pertemuan pertama atau misalnya tugas yang lesson pertama itu belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Bisa dicicil lagi kok gitu loh. Nggak apa-apa. Sampai pertemuan keempat gitu dicicilnya. Nggak apa-apa ya Azam? Dicoba.
Mm-mm. Nah, terus Azam, aku juga mau ini nih, mau ingetin Azam, kalau misalnya Azam kesulitan di luar pembelajaran, kalau misalnya Azam perlu bantuan aku gitu, ya kan? Kayak tugas-tugasnya mungkin ke depannya bakal ada kesulitan gitu ya. Ada yang, Kak, ini kayaknya untuk dasar ini ada trik and tips nggak gitu loh. Kayak misalnya, aku pengen caranya masukin foto atau masukin ini ke dalam platform itu gimana caranya. Nah, itu nanti bisa aku tahu. Oh ya, Azam, boleh on mic aja nggak apa-apa untuk ininya ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, sip. Oke, thank you, Azam. Oh ya, ini Jafar ya. Saya lupa yang mana proyeknya. Proyeknya itu Azam, aku buka platform Agonova ya. Nah, Azam boleh dibuka platform Agonovanya kayak gini nih. Sebentar, aku buka dulu. Sip. Nah, ini kan platform Agile Nova-nya, Azam klik yang nomor satu ini. Jadi setiap minggu itu terhitungnya level atau lesson. Nah, per lesson itu ada angkanya. Misalkan di minggu kemarin itu namanya lesson pertama atau level satu nih. Nah, untuk yang sekarang itu level 2. Nah, sebentar aku refresh. Aku refresh deh. Nah, sudah ada. Aku tutup dulu deh. Nah, Nah, Azam, seperti ini tampilannya nanti. Nah, di lesson satu ini kan ada banyak tuh. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Nah, Azam boleh dicicil. Biasanya itu di dalamnya nggak selalu project, tapi ada juga yang teori. Nah, kalau ini kan project ya. Nah, Azam itu boleh pergi ke yang ini dulu, terus diunduh gambarnya. Setelah diunduh, dimasukkan ke aplikasi gamenya. Nah, nanti habis itu Azam cek di nomor satu. Di situ itu briefingnya atau cara pengerjaannya seperti apa ada di sini. Nah, terus kalau misalnya Azam sudah selesai desainnya, si bolanya itu hingga jadi seutuhnya, itu Azam ekspor, terus dilampirkan di sini. Gimana? Ada pertanyaan nggak Azam? Sampai sini. Boleh, boleh on cam, boleh on mic, boleh on mic. Bentar, yang bolanya diapain di sini? Bolanya diekspor, dilampirkan ke sini, dikumpulkannya. Udah belum, Azam? Belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti Azam boleh dikerjakan di rumah ya. Nah, terus Azam, aku cek dulu. Nah, yang satu nih masih kosong. Berarti em, memang di ini ya, di yang pertanyaan pertama ya, yang ini. Nah, yang ini. Hingga yang bintang. Ya, permisi XC. Kak. Maaf, saya baru Halo, datang. halo Oke, Raffiandra, boleh on cam ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelas juga baru aku mulai kok. oke. Soalnya tadi Hah? saya baru mandi tadi. Oh, baru mandi. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Slow, slow. Kelasnya juga baru aku mulai kok. Nah, Oh, oke. sambil berjalan ya. Nah, Oke. terus di sini ya, Azam, ada yang panduan cara dasar, ada yang game juga nih cara memulainya. Nah, kalau yang dokumen-dokumen kayak gini nih, Azam rata-rata itu cuman buka file aja. Buka file biar ininya hijau. Itu di trackingnya. Nah, terus yang ini ngapain Kak? Yang tugas bintang. Nah, tugas bintang itu biasanya ada tugas di mana penilaiannya lebih besar gitu nilainya. Nah, biasanya teori nih kayak gini. Nah, teori-teori kayak gini biasanya ada pilihan gandanya, bisa milih tiga. Tuh. Kalau dia centangnya itu bisa dua kali. Nah, nanti dicoba. Terus kan biasanya aku kalau di akhir pembelajarannya atau sebelum pembelajaran itu biasanya nge-share nih materi-materinya dari mulai rekaman, terus materi sebelum pembelajaran aku share, terus aku taruh di grup termasuk feedbacknya. Sebentar, ada yang menghubungi. Aku coba cek dulu. Oke, oke. Nah, kalau yang ini tugasnya seperti yang pernah aku kasih tahu, ini tuh drag and drop. Kira-kira mana yang cocok sama si pertanyaannya? Seperti itu. Kalau misalnya ada kebingungan atau misalnya Kak aku salah mulu nih,
Kira-kira Kak, nyari jawaban yang ini tuh ada di materi yang mana ya Kak? Nah, nanti itu bisa aku bantu tuh kalau misalnya teman-teman udah stuck banget gitu. Susah nih. Kak, aduh ini susah banget. Gimana sih? Nah, itu bisa kabarin aja. Terus yang ini itu menghubungkan. Tuh. Ini untuk menjawab soal ya teman-teman. Ini aku kasih remind lagi. Ini cara untuk menyelesaikan soal-soalnya. Seperti apa cara ini ya. Nah, ini cara undonya kalau misalnya teman-teman kurang yakin. Nah, logonya kalau misalnya teman-teman di laptop ini agak kurang jelas ya. Misal nih, ini kan penghapus, ini pipet ya. Nah, itu bisa tanyakan ke aku aja. Kak, ini gambarnya terlalu apa ya? Terlalu buram gitu. Oh. Kurang terlalu kelihatan. Itu boleh ditanyakan aja. Nah, nanti setelah ditanyakan, nanti aku pandu nih, aku screenshot. Ini tuh yang mana gitu toolsnya. Terus, oh iya, ini sama. Nah, ini kita apa nih baca? Buatlah sketsa kerucut berdiri di atas meja. Oh, yang ini berarti. Nah, oke, itu untuk Azam. Berarti Azam itu tinggal yang satu sama yang bintang ya? Oke, thank you Azam. Aku mau cek yang lain juga nih. Sekarang aku mau coba cek Mikaela. Gimana? Untuk yang juga sebelumnya ada kendala nggak, Mikaela? Nggak ada. Ya ada, aman ya. Ya. Untuk yang satu, aku lihat udah bagus banget nih. Oke, nah karena aku juga ada pengumuman tambahan nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini sudah menyelesaikan satu lesson, satu lesson, dan itu teman-teman isi juga nih si tugas-tugasnya, itu teman-teman berhak mendapatkan algo coin juga. Nah, di sini ada pencapaiannya yang waktu aku pernah jelasin di pertemuan pertama kalau misalnya di sini tuh banyak banget kan. Kayak banyak banget tuh. Gimana sih cara dapetin algo koin? Walaupun sedikit ya, 10, 10, 35. Tapi kalau misalnya dikumpulin per minggu, itu bisa sampai 1000 koin, teman-teman. Nah, jadi terus ada juga yang namanya berpartisipasi atau turut aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, kayak misalnya aku ketika lagi ngejelasin, terus aku lempar diskusi. Lempar diskusinya itu misal ada tambahan nggak dari teman-teman perihal materi yang telah aku jelaskan gitu. Nah, nanti teman-teman itu boleh langsung raise hand atau on mic. Saya kak. Nah, itu nanti nggak akan aku salahkan. Tapi itu bakalan jadi poin keaktifan teman-teman bahwa teman-teman udah mencoba nih. Walaupun nanti salah, nanti aku bakal ngasih tahu yang benar seperti apa. Gitu teman-teman. Yang benar seperti apa. Terus nanti teman-teman, oh seperti itu ya Kak. Nah itu nanti dapat feedback dari teman-teman juga. Seperti apa sih hasil pencapaiannya dari mulai pembelajaran itu kayak gimana ya kan. Nah kalau misal pembelajaran seperti itu lebih efektif karena kalau misalnya kita belajarnya sambil tanya jawab, itu kita ilmunya lebih cepat untuk dicerna gitu. Nah, aku sambil gini. Nah, ke Mikaela. Gak apa-apa teman-teman, yang belum masih ada waktu sampai di minggu depan. Mikaela. Oke, thank you. Terus, oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ini login ke akun Algonovanya seperti biasa supaya ini attendance-nya juga hijau. Terus aku mau ke Ataya. Kita cek untuk ke Ataya. Udah bagus nih untuk Ataya. Untuk yang satu ini sama yang lima, ada kesulitan nggak, Ataya? Nggak ada. Ada kendala nggak? Belum mengerjakan kenapa? Oh, ini coach nggak bisa dijadiin JPG. JPG. Oh, oke. Habis ini nanti aku remind materi yang kemarin. Oke? Oke. Sip. Mantap. Berarti udah selesai ya yang kemarin itu, tinggal di-upload. Iya. Oke, thank you. Kalau gitu, aku tambahin dulu. Ataya. Ini jangan Wih, dibuang ya, keren, Pak. keren, keren. Buang ya. Ataya. Kok lupa? Ataya. Oh, iya, ini dia.
Di platformku ini namanya sering berulang-ulang nih. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya pas aku cek nama teman-teman nih, kadang ada dua gitu. Kayak misalnya tadi Koisha Ataya. Nah itu double. Jadi kurang tahu ya kenapa bisa double. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku tahu nama aslinya. Oke, terus aku mau ke Jafar. Jafar gimana untuk yang pertemuan pertama? Ada kendala nggak? Izin Kak, bantu jawab Iya, silakan. dari Muhammad Jafar. Eh, Ah, Pengganti hari ini karena hari Jumat lalu tidak hadir di kelasnya Kak Kali. ah, Di kelasnya Kak Kali. oh, maaf, Hari Jumat lalu, hari maaf. Suaranya aku kurang jelas. Boleh agak dekatkan ya, Ibu? hari Jumat lalu Jafar datang ke Zoom. Jadi seharusnya ikuti kelas ini. Oh, berarti Jafar yang minggu lalu itu nggak hadir yang lesson 2 ya? Ya, tidak hadir. Oke. Oke, oke. Berarti untuk yang tugas lesson satunya gimana? Yang sebelum-sebelumnya lagi, Ibu? Yang paling awal. Eh, Ah, ah. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Oh, cara ceknya gampang, Ibu. Dibuka akun Algonovanya, terus ke bagian yang ini, di share screenku, yang kursus. Nah, yang bagian kursus. Atau misalnya Ibu atau Jafar, kan masih yang bagian ini, itu bisa diklik nih yang bagian kursus. Ya kan? Pastikan yang ininya desain grafis bacaannya. Terus pergi ke kursus. Nah, terus yang ini nih, yang lesson satu diklik. Set. Nah, ketahuan tuh kira-kira udah centang hijau belum gitu. Gimana gimana? ada link yang enggak? Oh, Kemarin link kan ini ya. Link masuk ke ya, akun Algonovanya ya. Sebentar ya. iya. Aku ambil dulu linknya. Sebentar. Ke sistem dulu aku sebentar. Sistem. Oke. Nah, ini ada di chat Zoom. Boleh diklik, Jafar? Di chat Zoom. Diklik. Set. Terus boleh sambil share screen, Jafar. Biar aku cek kendalanya. Coba klik share, terus yang screen yang paling atas diklik, terus klik share di bawahnya. Bisa nggak? Nah, tunggu, loading, loading. Terus coba ke Chrome, ke halaman Chrome. Halaman Chrome di bawah, di samping Zoom itu. Gitu. Yang ini. Nah, tuh yang aku lingkarin. Ada nggak lingkaranku? Ini nih, di bawah. Iya, diklik. Nah, terus copy paste link Zoom, link yang aku kirim di chat Zoom, ditaruh di sini, di atas itu, pojok kanan. Gimana? Oh, ke Zoom dulu. Ke Zoom, diklik yang screen. Oh ya, sebentar. Aku tutup dulu share screen ya, supaya ada nih. Stop sharing. Stop sharing. Nah, coba kembali ke Zoom. Ada chat ya? Ada bacaan chat, boleh diklik yang chat. Udah Nah, ada. itu ada HTTPS, Learn Algonova ID login, itu boleh diklik. Di, Diklik, uh-uh. Diklik, nanti dia langsung kearahkan ke ini websitenya. Gimana? nggak Bisa? ada. Nggak ada? Belum ada. Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Coba, coba kita cara manual. Coba share screen lagi deh. Kita cara manual aja deh, kalau gitu. Gimana? Di share screen lagi, seperti tadi. Klik share. Oh iya. Mm-mm. Baru. Terus ke screen, lalu share. Nah, oke, oke. Nih, aku pandu lagi nih. Tab barunya diklik. Tambahkan tab baru. Cara tab baru itu di paling atas, Jafar. Nah, tanda plus. Set. Terus, oh pakai Yahoo ya. Coba login. Login Algonova, ketik aja.
Login Algonova. Login Algonova. Login, login, login. Nah, itu yang paling atas. Ya, Diklik. ID Algonova. Oh, oke, oke. Hmm, hmm, hmm. eh Udah bergabung ke grup WhatsApp belum, Jafar? udah Di grup DGS-nya ada link login akun nggak? di US. Yang di WhatsApp. Itu ke bagian WhatsApp, terus ke kursus Algonovanya. Yang grup WAG, WA grup, yang DGS. DGS. Coba ke WhatsApp, ah, terus DGS, DGS. Nah, iya itu. Diklik, terus ke atas, di scroll. Oh iya, Kalwi nggak ini ya, nggak nge-share link login Algonovanya ya. Coba di scroll ke bawah lagi. Apakah ada? Di bawah Zoom tadi, di atas. Scroll pelan-pelan. Hah? Scroll lagi. Yang ada Zoom-nya di Pelan-pelan. atas. Di atas pelan-pelan. Oh iya, nggak ada. Oke, oke. Hmm, boleh chat nomor aku nggak? Aku coba login ke ini, Jafar. Coba ketik di ini yang DG tadi, yang search itu di atas kiri, kiri kiri. Ini nih, nih di sini nih. Ada gak cari-cari tuh? Iya. Tambahkan nomor aja, nggak apa-apa. Tambahkan nomor aku aja. Nah ini aku. Nanti aku kasih nih linknya. Soalnya di aku ini Jafar belum masuk ke dalam sistemku untuk Tulis untuk akunnya. Eh, Dihapus dulu, terus masukkan nomorku 0822 0822 dua-dua 9918 991 8 54 24. Nah, iya itu. Nah, coba message, halo gitu. Nah, ini aku coba kirim untuk tulis. sebentar ya. Aku bantu, aku coba bantu login ke akunnya. EGS. Ups, sebentar, aku coba bantu ya. Materi, materi. Kan, aku coba. Nah, nah itu coba diklik linknya. Nah, ini untuk login akun. Langsung diklik aja, nggak usah di copy paste. Diklik dulu. Nah, langsung masuk kan. Nah, ditunggu. Nah, ini terus ketik ininya, username ya. Udah dikasih belum sama operasional untuk akunnya? Belum ya? Oh, oke. Aku follow up dulu. Sebentar. Sebentar, sebentar. Santai, santai. Sebenarnya ini udah bisa masuk Java. Nah, nanti nanti yang link ini Java ini ya simpan. Nah, ini aku bantu nih biar Jafar tidak tertinggal juga. Nanti yang link yang dari nomor aku itu disimpan. Nanti ketika kembali ke tutor Jafar, ya, itu Jafar bisa minta kembali tuh akunnya. Kak, ini akun aku untuk username-nya apa ya sama si ID-nya. Oke, Jafar? Aman ya? Oke. Soalnya di aku belum masuk untuk intinya nih akun Jafar. Tapi nggak apa-apa. Untuk hari ini aku bakal materi aja deh ke Jafar. Nanti Jafar bisa apa ya istilahnya? Ikuti aja step by stepnya. Nanti aku sambil cek juga nih kendalanya apa per teman-teman. Nah,
khusus di hari ini atau setiap aku ngajar, itu teman-teman bakal aku tanyain satu-satu. Kira-kira ada kendala nggak untuk masuk ke akun Algonovanya, terus masuk ke Gipsnya, ada kendala nggak nih untuk desain-desainnya gitu. Nah, nanti aku pandu nih pelan-pelan, nggak langsung set set materi selesai, dah pulang. Nggak seperti itu. Aku pelan-pelan kalau misalnya ngajarin seperti biasa. Oke, thank you Jafar. Boleh di stop share screen. Aku udah hubungin nih untuk minta username-nya. Tinggal ditunggu aja ya. eh Boleh di close share screen-nya, diklik zoom ke zoom, klik yang icon zoom. Nah, itu ada screen meeting itu kan? Bisa nggak? Ada logo merah nggak di bawah Jafar? Nggak ada ya? Nah, oke, sip. Aku lanjut. Aku lanjut cross check-nya. Tadi Jafar udah, aku ke Anindita. Halo Anindita, gimana gimana? Untuk tugas kemarin, itu ada kendala nggak? Atau misalnya Kak susah banget nih untuk ngerjain yang soal-soalnya gitu. Enggak ada. Nggak ada. Oke, aku mau nanya nih Andindita di sebentar. Nah, ini aku share lagi. Andindita nih tugas bintangnya belum. Ada ini nggak atau terlewat gitu lupa? Gak apa-apa. Eh, belum dikirim Belum kayaknya. dikirim. Oh, sama ya berarti kayak Ataya ya. Udah selesai tapi belum bisa dikirim gitu tugasnya. Ya, Iya, oke, nggak apa-apa. Tapi Anindita tahu kan untuk kesininya, tahu. tahu kan yang bintang, Ya, terus Anindita klik satu-satu. Tuh. Sorry. Nah, yang ini teori gimana? belum. Belum, oke. Nggak apa-apa, dicicil aja. Nah, ini aku sambil mengingatkan juga nih ke Anindita, kalau misalnya ada kesulitan, atau Anindita, Kak, untuk uploadnya aku kesulitan nih atau susah. Boleh diulang nggak? Atau misalnya, Kak, boleh dipandu lagi nggak untuk di materi yang ini, kayak ekspor? Jangan malu, jangan ragu. Karena pembelajaran desain, apalagi digital ya, itu step by stepnya memang agak kompleks. Kalau teman-teman merasa, aduh, aku takut dikira kurang bagus nih buat menggunakan GIF, jangan takut. Kalau di kelas aku, di DGS, pertanyaan apapun aku terima dan aku jawab gitu. Kayak misalnya, Kak, aku nggak bisa buka file untuk tambahkan file, atau misalnya aku cara ekspornya gimana, aku belum paham, Kak. Itu bisa ditanyain aja. Nanti step by stepnya bakal aku jelasin di kelas, bisa juga di luar kelas. Jadi jangan khawatir, teman-teman gitu. Oke, Anindita. Oke, thank you, Anindita. Nanti aku tunggu ya, kalau misalnya ada kendala lagi. Sip. Oke, Ya, tadi Anindita. Sekarang aku mau cek punyanya Raffi Andra. Raffi Andra. Raffi Andra. Kucek punya Raffi Andra. Nah, ini. Ini Raffi Andra. Wih, udah hampir selesai semua nih. Gimana Raffi Andra? Untuk yang bintang sama yang tas satu, ada kendala nggak? Eh, Ah, palingan oh, sedikit ah, sih, sedikit sedikit. doang. Sedikit. Oke, nggak apa-apa. Berarti untuk ekspor uploadnya udah tahu belum? Export upload belum? Belum. Oke, nanti habis ini pas pembelajaran aku ulangin gimana cara ekspor dan gimana caranya tambahkan filenya. Oke, nanti aku sambil bikin catatan ke feedback group. Nah, nanti teman-teman bisa dicek tuh cara uploadnya gimana, atau teman-teman mau sambil catat juga nggak apa-apa. Sip. Berarti, wih, udah lesson 2. Keren, keren. Raffi Andra udah nyelesain yang lesson 2 nih, udah nyoba-nyoba. Tapi yang ini belum. Berarti Ya, diloncat ya? Nggak masalah. ya. Nah, paling Ya nanti kalau Mm-mm. anak nanti nanti saya coba-coba ya. Oke, keren. Ya nanti saya coba-coba. Mm-mm. Nah, terus paling dari aku dicoba lagi ya yang satu sampai ke file bintang ini. Nanti bakal aku tambahin algo koin kalau misalnya satu lesson selesai gitu. Oke. Mantap. Thank you, Reviandra. Aku lanjut ke Ya. Giselle. Halo Giselle. Gimana gimana? Untuk yang lesson kemarin ada kendala nggak?
Enggak. Aman. Coba kita cek. Oh, ini Gisel. Yang panduan awal sama yang bintang ini ada kendala nggak Gisel? Boleh on cam Gisel. Biar aku lihat juga nih. Gimana? Untuk yang tugas satunya? Tugas yang bintang. Ada kendala nggak dulunya? Atau susah gitu cara pengerjaannya? Boleh on mic. Kita ngobrol aja ngobrol. Lupa dikerjain. Oh, lupa dikerjain. Oke, nggak apa-apa. Kalau lupa, nanti aku bakalan pandu juga nih, Gisel, untuk di remind. Nah, enaknya di kelas aku bakal aku remind terus nih, teman-teman. Bakal aku remind tugasnya belum karena apa, atau misalnya teman-teman ada urgensi, misal, Kak, aku belum ngerjain karena sedang di perjalanan pulang, atau misalnya teman-teman lagi ada banyak tugas ya di sekolah. Nah, biasanya tugas sekolah banyak tuh, teman-teman. Nah, itu aku bakal maklumin banget. Karena aku juga pernah di posisi teman-teman di les ada tugas, di sekolah ada tugas. Nah, kalau di aku dikasih keringanan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah berusaha satu tugas atau dua tugas dicoba dikerjain, sisanya belum juga nggak masalah. Nah, tapi poin bagusnya kalau teman-teman nyelesain satu tugas ini selesai nih, benar-benar bersih, mengkilat gitu. Sampai set hijau semua. Nah, itu teman-teman aku kasih algo koin. Setiap proyek selesai gitu. Oke, Gisel, berarti cuma lupa ya untuk pekerjaannya. Oke, nggak apa-apa. Aku nanti bakalan coba bantu. Oke, karena sudah semua, kita masuk ke materi hari ini. Yeay! Oke, teman-teman, untuk materi hari ini itu lebih ke warna sebenarnya. Kemarin kan kita udah belajar nih dasar-dasar dari mulai monokrom, gelap terang. Nah, sekarang kita bakal implementasi pewarnaannya. Oke, jeng jeng jeng, kita masuk ke materinya ya, guys. Ya, pertama kita bakalan teori dulu sebentar. Teori. Teorinya itu tidak banyak kok. Masih mungkin ya. Teman-teman ada yang pernah belajar tentang si teori warna atau misalnya pewarnaan itu kayak gimana? Dari mulai kontras, terus gelap terangnya seperti apa, pencahayaan bahkan ya kan, pencahayaannya itu dapat dari mana? Terus pick up color atau colornya gimana, bagus matchingnya itu seperti apa? Nanti bakalan aku bantu teman-teman. Aku punya website. Websitenya itu sangatlah berguna buat teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi mewarnai. Oke, di sini aku berharap teman-teman bisa memahami konsep dasar warna. Bagaimana si desain ini itu jadi lebih hidup gitu. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih kesulitan kayak misalnya, Kak, aku di pewarnaan warna ini tuh kayak kurang matching ya, atau misalnya udah bagus belum gitu. Nah, itu nanti bisa konsultasi aja desainnya seperti apa, nanti aku bakalan pandu nih. Oh, ini kurang gelap terangnya di sebagian ini gitu. Contohnya kalau misalnya aku coba coret-coret ya, nih kayak gini. Ntar. Aku pakai ini. Agak gede nggak ya? Nah, set. Nah, kayak elips ini ya kan. Terus coba-coba di desain gitu di dalamnya. Nah, semisalnya di bagian ini ya kan? Biasanya kalau misalnya ada cahaya nih, cahaya dari langit, ya kan? Cahaya dari langit atau misalnya lampu, biasanya yang paling kena cahaya itu lebih terang dan bagian belakang ini bakal lebih gelap nih, yang sekitaran sini. Kalau misalnya kita lihat. Tapi, ada tapinya. Teori warna juga nggak sebatas itu aja, teman-teman. Banyak banget buat eh, ngehidupin atau ngebuat si desain kita itu lebih bagus daripada cuman mengandalkan warna apa yang paling bagus. Aku pengen warna merah. Nah, tapi komposisi warna juga bakalan berpengaruh dari desain itu sendiri. Oke. Nah, ini
kita bakalan belajar teori dulu desain grafis. Desain grafis itu kan udah aku jelasin waktu di minggu lalu, atau aku remind lagi nih, desain grafis itu bidang pekerjaan membuat gambar atau desain tertentu ide-idenya. Nah, di desain grafis itu dari namanya aja grafis. Grafis itu udah termasuk visual kan ya, atau apa yang kita pandang. Nah, si grafis ini bakalan yang ngebuat kita berpikir ide-ide kreatif di dalamnya. Contohnya, kayak misalnya aku pengen deh Kak di masa yang datang atau step by step aku ke depannya pengen jadi seorang desainer grafis yang lebih condong ke desain baju. Ada itu. Temen aku jadi desainer. Terus ada juga desainer grafis sebagai pembuat karakter di game maupun film ya, animasi gitu. Nah, itu tugasnya desain grafis juga teman-teman. Belajar juga di situ. Terus ada juga tuh yang bikin environment atau latar belakang kan. Latar belakang juga itu disebutnya desain grafis yang kerjain. Nah, soalnya aku di era sekarang ya, apalagi era digital tuh, digitalisasi, desain grafis dan juga para programmer itu saling berkesinambungan karena programmer yang bikin mesinnya atau tata cara si platform berjalan, desain grafis lebih kompleks lagi. Kompleksnya gimana? Dia aja nggak perlu pakai website, dia udah bisa sebagai apa ya istilahnya itu freelancer, disebutnya freelancer atau yang ngejual jasa desain dia. Contohnya kayak misalnya aku open komisan di platform DeviantArt, terus aku nyoba di platform apa ya dulu tuh? Aku lupa namanya, nama platformnya. Waktu aku komisi sendiri. Nah itu cuannya atau duitnya juga lumayan kenceng. Kalau misalnya teman-teman punya portofolio bagus gitu ya kan. Terus teman-teman kumpulin, disatukan di dalam sebuah platform. Ntar, aku kayaknya pernah deh nge-share juga. Atau lupa ya nge-share. Jadi pernah tuh ada yang namanya DeviantArt atau free pick, tahu nggak? Yang kayak konten-konten premium. Nah, biasanya kalau sebagai desainer grafis atau indie desainer grafis yang sering freelance nih, apalagi ya kan teman-teman yang pengen udah ngerasa nih desain aku kayaknya udah cocok deh gitu untuk ditampilkan di platform untuk dijual ke mancanegara. Nah, DeviantArt ini benar-benar orang luar juga nih teman-teman. Kadang ya, aku juga sangatlah bingung. Kalau di luar negeri itu karya kita sebagaimanapun tetap dihargain gitu. Jadi tergantung nih teman-teman. Lebih condong kemana nanti ke depannya. Ketika teman-teman nyoba-nyoba desain. Kalau aku sendiri pengalaman, aku kan sebagai vector art designer. Vector art designer itu lebih memainkan kurva dibandingkan menggunakan bitmap. Nah, kalau games itu kan bitmap ya. Kalau bitmap itu biasanya dia garis yang diarsir. Garis yang diarsir biasanya dari si desainernya gitu. Oh ya, suara aku turun nggak? Turun atau masih? Oh, masih jelas ya? Oke, oke. Nah, ini aku kasih bayangan dulu ya teman-teman. Ke depannya bakal kayak gimana nih buat desainer-desainer muda. Aku manggil kalian itu para kreator-kreator muda. Karena teman-teman ini dari step awal aja udah banyak nih kemampuannya atau motivasinya kenceng banget nih aku lihat ya kemarin ada yang pengen jadi desainer grafis terus emang hobi ya. Biasanya dari hobi aja itu bisa menghasilkan cuan lebih gitu. Nah, ini salah satunya DeviantArt. Oke, sebentar. Ini aku hilang. Oke, kita lanjut ke materinya. Kita masuk ke materi langsung aja ke materi pewarnaan. Nah, ini dia. Set. Oke, teman-teman. Sebelum aku masuk ke materi dan kita praktik nanti di pukul 9, aku mau coba tanya teman-teman, pernah dengar yang namanya color gear nggak? Color gear atau color wheel gitu? Pernah nggak? Oh pernah, udah pernah ya. Ada yang belum? Ada yang merasa asing nggak sama color gear, color wheel gitu? Ada yang asing nggak? Kalau ada yang asing boleh acukan tangan aja, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan nyoba nih jelasin ulang color wheel, color gear nih gimana nih cara buat atau misalnya cara dapetinnya. Nah, oke, berarti rata-rata udah tahu semua ya. Nah, di sini aku jelasin ulang nih. Dari color wheel atau dari color wheel palette ini nih, itu teman-teman bisa ciptain nih. Ciptain gimana sih pewarnaan itu.
Kan kuning nggak mungkin warna kuning dasar doang, tapi ada kuning yang agak gelap, mulai langsat, terus tiba-tiba ke oranye gitu. Terus dari hijau, hijau toska, terus hijau telur asin, biru biru muda, sehingga ke ungu. Nah, itu biasanya pakai palette gear atau color wheel. Nah, kalau biasanya di desainer itu ada yang namanya color palette. Kalau di lukisan itu atau para pelukis itu ada papannya, ada papan, dia itu bakalan numpahin warnanya ke dalam papannya itu sedemikian rupa. Nanti mereka bakalan nyatuin tuh segelap terangnya seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ya udah masuk materi lukisan gitu ya, kalau tradisionalnya, kayak kita berbicara digital, tapi kita berbicara dasarnya dulu sebelum ke digital kan ada tradisionalnya. Nah, di tradisional itu teman-teman kalau lukisan itu para pelukis, nah itu calon-calon desainer grafis tuh di era digital sekarang. Kalau orang dulu tuh, kalau kita tahu Van Gogh, terus ada, aduh aku lupa tuh yang lukis ini nih. Oh iya, Bapak ini, Bapak dari Jerman, dia juga pelukis juga. Nah, terus di situ juga kita bisa tahu kalau misalnya mereka di zaman masa lampau udah kenal tuh yang namanya palet warna, color gear sebelum masuk ke era digital sekarang kan. Nah, ini lebih dipermudah sama yang namanya digital. Nah, terus teman-teman, ups, aku zoom. Nah, ini dia yang aku kemarin coba praktikkan di kelas minggu lalu. Tapi kalau misalnya aku lupa, aku remind hari ini. Jadi, waktu kita pemilihan warna, nah, pemilihan warna atau color wheel color gear itu bisa dicek di sini nih, kayak misalnya RGB-nya, ketebalannya, kontrasnya seperti apa itu bisa dimainkan teman-teman. Nanti itu bakalan muncul di panel yang bagian ini. Nah, oh ini biasanya ini, aduh aku lupa namanya. Dia itu kayak line art belakangnya. Nih kayak contoh ini nih garis ini nih garis tepi line artnya. Biasanya ini line artnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus set. Nah, kalau misalnya kita berbicara desain grafis, ada yang namanya itu kita nggak pakai gelap terang. Ada kalanya kita nggak pakai gelap terang. Contohnya kayak desain untuk buku. Nah, biasanya buku itu cuma pakai tone colornya dua. Dan itu warnanya warna dasar. Misal, merahnya itu nggak perlu nih dikasih gradien atau gelap terang karena kita kan desain buku. Kalau misalnya di print kalau ada gradiennya itu aku kurang matching. Nah, nanti bakalan aku kasih tips and trick nih, teman-teman. Kalau sebagai desainer grafis itu ada kalanya kita pakai gradien, ada kalanya kita pakai satu color aja, satu color di mana colornya itu benar-benar gak usah dikasih gradien, berpolosan gitu loh. Nah, contoh kayak gini. Merah itu banyak variannya. Coba ada yang mau ini nggak? Ada yang mau kasih tahu aku nggak? Tiga warna merah. Ada merah apa aja? Nggak apa-apa. Yang berani. Aku bakal kasih algo koin kok. Ayo katakan, ada berapa warna merah? Sebutkan aja. Nggak perlu yang dari visual. Nggak perlu dari visual. Warna merah itu ada merah apa aja? Ayo. Eh, Oh, Raffiandra, merah, silakan. ya merah muda, Merah muda. eh, ya merah tua, merah muda sama apa ya? Satu Hah? lagi. Ayo. Oke, tiga ya. Merah muda, ya merah muda, merah tua sama merah biasa. Kalau nggak salah ya. Merah biasa, berarti warna merah cerah gitu ya. Cerah. Oke, thank you. Cerah. Nah, Fiandra, aku kasih algo pink karena aktif. Nah, teman-teman yang lain bisa tuh. Nanti cepet-cepetan, tidak usah malu. Nanti kalau malu, ketinggalan, ketinggalan algo koinnya. Keburu habis. Ah, Fiandra, wih, keren, keren. Nah, mantap. Sip, yang lain, ada nggak? Ayo, siapa? Yang lain? Yang lain? Ada? Lumayan loh. Tidak ada. Oke, satu, dua, tiga. Oke, aku lanjut. Oke, benar dari Raffi Andra nih ya, bahwa di dalam si color ini itu terdapat banyak warna.
Sebenarnya itu aku pernah nge juga sih materinya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba itu udah ada ininya. Set. Nah, ada merah cerah, krem. Kalau misalnya ini aku lupa tuh bahasanya itu. Merah marun apa apa gitu. Kalau agak tua gitu. Merah karmin. Ada yang kecoklatan, terus ada yang merah stroberi. Nah, itu bisa kita atur warna-warnanya. Tur. Terus ada yang di sini nih di palet warnanya. Nah, biasanya palet warna ini kalau misalnya mau nambahinnya itu di create baru aja. Nanti aku bakal kasih praktiknya setelah ini. Nah, contoh ini warna kontras. Ketara banget. Pagi-pagi lihat burger, gila lapar cuy. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau misalnya kita berbicara tentang warna itu ada gelap terang ya. Apalagi kemarin kita belajar tentang monokrom. Warna-warna gelap terang itu. Dari hitam ke putih. Nah, itu ada yang putih banget, ada yang pekat banget warna hitamnya. Terus kalau kita turunin atau misalnya di tengah-tengahnya itu bakal ketahuan. Mana yang kena cahaya, mana yang enggak. Nah, contoh ini. Krabby Patty aku nyebutnya. Nah, di Krabby Patty ini biasanya di bagian ini kuningnya, ini ada yang namanya ini nih, tuh gradientnya. Nah, si gradient warnanya ini, dia bakalan ketahuan nih, kalau misalnya roti itu nggak cuma warna kuning, biar dia kelihatannya nuansanya hidup. Biasanya, teman-teman, nemuin desain yang kayak gini tuh kalau misalnya kita udah masuk ke teori realistik. Teori realistik itu di mana desainnya non-kartunis. Nah, udah non-kartunis, udah wajib tuh dibuat kayak gini. Ada gradiennya, pemandangan. Biasanya desain-desain environment. Nah, contoh kayak gini nih, itu bisa kita coba. Warna kontrasnya, kayak merah dengan apa? Oke, tanpa basa-basi, aku bakalan ngasih lihat nih teman-teman. Kalau ada website khusus, ada website nih ya. Bahkan teman-teman itu mungkin pernah dengar Canva atau misalnya pernah pakai Canva. Canva juga nyediain. Nih, tuh teman-teman. Namanya Canva Color Wheel. Atau ada yang udah tahu ya? Ada yang udah tahu ya? Kalau misalnya belum tahu nih aku kasih tahu. Jadi di Canva Color Wheel itu teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya warna complementary cocoknya, misal aku pakai warna biru. Cocoknya itu dipasangkan dengan warna kuning. Misal kayak gini. Terus habis itu kita bisa klik grafiknya. Dan dia bakal muncul. Tuh, complementary-nya. Nah, ini cara matching-matching gambarnya. Itu untuk kalau misalnya teman-teman bingung mau bikin desain pakai warna apa yang cocok. Ya kan? Nanti ke depannya ini bakalan berguna nih. Aku taruh di chat Zoom. Sebentar, aku taruh di chat Zoom deh. Biar teman-teman juga nyoba. Biar nggak hilang. Tuh, aku coba taruh di chat Zoom. Materi kita hari ini. Nah, terus teman-teman, saya kalau complementary itu juga ada monokromatik. Kayak misalnya cuma biru doang gitu, biru gelap terang ya. Nah, kemarin kan kita belajarnya cuma warna hitam dan putih ya, nih yang ini. Nah, itu bakal ketahuan cuma abu-abu gitu. Kalau misalnya kita udah mainin warna, monokromatiknya itu bakal ketahuan. Kayak biru, biru doang ya. Grid grafik. Tutup deh, biar agak terlalu berat. Nah, full biru. Nah, ini monokromatik biru nih. Monokromatik itu dari gelap ke terang. Atau dari terang ke gelap. Jadi hanya satu warna, tapi dia cuma mainin shadow, si bayangannya. Nah, ini berguna nih, teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman ada juga nih yang namanya pakai triadik atau tiga ini komposisi warna, contohnya kayak warna merah ya, itu bakalan matching sama warna apa? Oh, ternyata hijau dan biru. Merah itu tidak ada kuning ya. Coba aku tarik lagi. Set, oh iya benar dia nggak ada kuning. Kalau kuning itu lebih masuk ke warna-warna komplementer ini. Klik grafik coba. Kita dapat apa? Oh, lebih ke ini ya, warna-warna hangat. Oke, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari mulai penggunaannya nih, teori-teori warna, atau misalnya teman-teman masih bingung nih cara pakainya. Gimana, gimana? Saya masih bingung Kak cara pakainya. Yang ini ya, color wheel. Iya. Coba masuk ke link yang aku kirim di open chat Zoom. Diklik linknya. Oh, oke.
Canva. Bisa? Wait. Oke. Tapi kok aku nggak ada new chat sih? Nggak ada di chat. Iya. Masa? Coba. Ada? Eh, Ada. nggak ada. Nggak ada di chat. Nggak ada. Coba kamu share screen. Ke Zoom kan? Oke. Sorry. Aku tuh salah ini. Aku kirimnya ke asal. Sorry. Nah, ini nih. Nah, ada nggak sekarang? Sorry. Oke. Tadi aku lupa Ada. ganti untuk chatnya. Gimana? Ada sekarang. Ada. Oke. Oh, begini tuh cara makainya. Ada. Bisa. Bisa. Nah, gimana teman-teman? Coba dicek websitenya. Itu teman-teman kalau misalnya, gimana Jafar? Sudah ada, Kak. Ada, aman ya? Nah, itu cara pakai untuk color gear-nya atau color wheel. Kalau misal teman-teman bingung nih cara pick up-nya. Nah, terus teman-teman, nih aku kasih ini lagi. Kasih teori lanjutan. Biar si color gear-nya kepake. Nah, cara kepakainya gini. Salah, bentar. Aku salah share screen. Share screen nggak gini. Wait, screen. Nah, ini harusnya screen-nya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman tahu nggak cara screenshot di laptop? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Nah, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Mohon diperhatikan. Cara screenshot di laptop, itu teman-teman, mudah aja. Kalau di laptop itu ada yang namanya print screen. PRT-SC. PRT-SC. Cari coba tombolnya di itu di keyboard. Ada. Ada, udah ketemu. Nah, oke, kalau misalnya tombol itu udah ketemu, oke, gini. Salah. Ya, nih aku gedein. Nah, nih, tuh, PRT-SC. Ada? Udah ketemu, teman-teman? Iya. Udah ketemu Iya. tombolnya? Oke. Nah, terus, teman-teman, sambil klik logo Windows. Nah, yang ini nih. Pokoknya dua tombol ini. Caranya screenshot di laptop. Kliknya bareng-bareng. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya laptop kalian kicep atau kedip, itu tandanya udah nge-screenshot layar. Oke? Mau dicoba? Coba deh. Coba. Sampai layar teman-teman kicep. Tapi bukan nongol logo Windows ya. Nongol logo Windows tuh maksudku kayak gini nih. Tuh. Bukan kayak gitu. Jadi benar-benar kicep laptopnya. Nanti kayak gini nih. Nih, aku contohin ya. Nih, kalau misalnya aku screenshot, dia kayak gini. Nih. Set. Nah, ini udah aku screenshot. Terus aku masuk ke aplikasi games. Contoh ya, contoh. Contoh aku bikin dulu. Apa aja deh bebas. Kita nyoba. Nah, kalau udah screenshot tuh teman-teman, enak banget. Kita tinggal langsung CTRL plus V. No, color wheel-nya udah ada, guys. Tuh. Tadi apa, Kak? Windows plus PRT-SC. Ini nih, logo Windows. Cara nge-screenshot. Iya, itu cara screenshot di laptop atau Itu di pencet komputer. apa sih itu? Hmm? PTRSC ya? Iya, cari dulu tombolnya, tombol PRT-SC-nya dulu, Oh, teman-teman. udah ketemu Windows sama PTRSC. Iya, nah, dua tombol itu dikliknya bareng-bareng. Oke? Udah. Nice. Oke, guys, Nah, dicoba. iya, udah. Udah klip, kicep laptopnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu nanti langsung saja. Tidak usah basa-basi, langsung CTRL plus V di sini. Aduh, oh my god, aku harus delete ininya dari sini, remove, delete, set. Nah, ku coba lagi, Ctrl V. Nah, ini udah ada teman-teman. Kalau misalnya udah di screenshot, teman-teman bisa langsung Ctrl V. Nah, terus
Kak, pengen di crop gambarnya gimana? Oke, nah cropping gambar. Ini apa ini? Ah, ya, kita crop. Lupa, Mas. Nah, ini cara crop. Kita crop. Set, terus enter. Ups, itulah yang terjadi. Kalau misalnya kita nggak pisahkan layernya, ya guys ya. Kita layer dulu. Oke, ini masukkan ke sini. Ini aku tutup. Kita fokus ke layar yang ini. Kita cropping. Set, enter. Oke, hapus. Ini ada yang salah. Select layer only. Cropnya. Oke, coba kita crop. Sekarang coba. Bisa. Kita udah punya color ya, yeay, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bingung untuk nyari color yang bagus atau nyari color apa ya istilahnya itu, apa ya istilahnya? Aku lupa. Istilahnya itu kayak teman-teman ini nyoba nih si palet ini atau si warnanya pengen yang matching atau pengen yang beda gitu. Aku pengen warna apelnya itu warna biru. Nah, tapi warna birunya itu kan kromatika. Itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa dong. Semuanya pasti ada caranya. Kayak gitu. Lihat lah ya. Satu. Lihat lah ya. Iya. Sampai di situ. Seperti biasa, aku bakalan tanya ke teman-teman juga. Ada pertanyaan nggak dari mulai screenshot, dari mulai palet bir itu kayak gimana, terus pewarna itu kayak gimana, atau tips and trick gitu, boleh ditanya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Aman? Nggak ada? Tidak Oh, ada, kalau, Kak. oh tidak ada. Sip, sip. Thank you. Kalau tidak ada, sekarang jam 8.55. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Seperti biasa, di Algonova ini diharuskan untuk istirahat atau misalnya refreshing dulu nih teman-teman 5 menit. Oke, sekarang selama sesi istirahat, aku mau kasih teman-teman boleh untuk di kamar mandi atau teman-teman mau ngambil air, itu boleh silakan untuk sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman oke, sebentar. Oke, teman-teman. Boleh sambil istirahat, mau sambil ngambil juga nggak masalah ya di kelas aku. Kita istirahat dulu 5 menit, guys. Sampai pukul 9. Sambil sesi istirahat, aku mau ini seperti biasa bantu cek. Ada yang cek? Bisa. Sebentar. Istirahat dulu. Saat lagi istirahat, teman-teman boleh sambil seperti biasa, boleh sambil minum yang lain. Oke, aku sambil stop share screen dulu supaya teman-teman refresh dulu. Sampai pukul 9. Oke, Kak. Oke. 2 menit lagi. Oh ya teman-teman, kalau misalnya materiku kecepatan atau misalnya teman-teman masih belum paham gitu, boleh raise hand ya. Atau misalnya langsung on mic juga nggak masalah. Aku berharap teman-teman itu kalau misalnya kurang paham ya, nah, kayak misalnya ekspor, terus impor, bahkan ya, bahkan ya.
Bahkan kalau misalnya teman-teman ada kesulitan itu, yang paling aku khawatirkan ketika pas di platform, masuk ke platform itu yang ini. Nah, biasanya di platform itu nggak bisa diakses. Nah, aku nggak tahu ya kalau misalnya untuk nggak diakses itu bagian operasional biasanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ngecek bagian operasional dan tidak ditanggapi selama 3 hari ya, udah 3 hari nih kak belum ada tanggapan dari operasional, aku boleh minta tolong ke kakak nggak untuk follow up kembali? Nah, itu teman-teman boleh banget tuh, boleh banget screenshot pesan si CS-nya, ya kan? CS-nya bakalan aku kasih terus kok di setiap aku pembelajaran kalau misalnya teman-teman izin itu, kalau ada izin, kalau misalnya ada kendala itu boleh langsung tanyakan ke aku aja. Oke, nih kalau misalnya nggak bisa diakses tuh biasanya di sini nih cara chatnya, kayak Alfaidan, Kanaya, sama Raisya. Nah, itu ada di sini nih. Soalnya sama aku biasanya nggak bisa diklik nantinya. Tuh, kayak gini, not found. Biasanya not found. Atau yang belum masuk ya, kalau misalnya ada yang belum masuk ke back office-ku, biasanya belum ini, belum dikirim untuk datanya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya di kelasku itu jangan khawatir. Aku bakalan pandu teman-teman seperti biasa, mulai dari nol, terus materinya itu pelan-pelan, bener-bener basically. Basically aku bakalan ngajarin teknisnya dulu. Kalau misalnya urusan kreatif, kayak misalnya untuk kedepannya kayak gimana, desain bagusnya seperti apa, itu bisa teman-teman latihan caranya. Oke, teman-teman. Udah pukul 9, kita kembali lagi. Yuk, yang belum oke atau misalnya ada yang di WC, nggak apa-apa. Tapi yang udah kembali, boleh on cam kembali. Yuk, Jafar, Giselle, Anindita, Raffiandra. Ayo, udah pukul 9. Kita balik lagi, kita balik lagi, kita balik lagi. Kita balik lagi. Oh ya, ini kenapa ya Raffiandra sama Giselle ya? Kameranya ada masalah kah? Oh, oke. Oke, Raffiandra, sudah kembali kah? Raffiandra, Raffiandra. Raffiandra tadi kayaknya ke toilet deh. Oke, kita lanjut. Hari ini kayaknya masih banyak tuh yang belum bisa untuk ekspor, import, namakan file ke akun Algonovanya. Oke, kalau gitu kita belajar teori basic lagi. Belajar teori basic sambil kita bakalan belajar tentang bagaimana kita menggunakan si game ini, Game Studio. Bukan game ya, Game Studio. Aku yang menyebutnya Game Studio atau Game Application. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, seperti biasa buka gamenya. Nah, terus kalau misalnya masih kosongan, di stop change. Nah, kalau misalnya berdikta biasanya kayak gini ya guys ya, seperti ini nih, masih kopong, masih kopong. Terus cara untuk desainnya nanti gimana? Seperti biasa, aku bakal ngingetin seperti tutor-tutor yang lain. Dan teman-teman kalau misalnya nanti ada ikut kelas pengganti, teman-teman udah bisa ngikutin tuh cara kedepannya seperti apa. Oke, untuk awalan, seperti biasa kita pilih ke menu file di toolbar. Oke, di bar menu nih. Bar menu namanya yang di paling atas nih. Oke, paling atas ini namanya bar menu nih. Bar menunya pilih yang bagian file, klik set. Terus klik new. Pilih template-nya. Aku menyarankan A4 supaya tidak berat. Oke? A4. Pencet, Set. pencet apa tadi? Pencet file. Ya, pencet file. Lalu, New. iya. Yoi. Masih sama kayak yang kemarin. Oh, boleh sambil dicatat ya, Raffendra. Oke. Oke. Template-nya bagaimana? Template-nya eh, terserah bebas. Mau A3, A4. Tapi aku menyarankan, sangat menyarankan pakai A4. Karena kenapa? Oke. Nah, karena A4. pakai A4 supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oh iya, di sini aku ada tips. Di sini teman-teman ada gambar yang tegak lurus, ada gambar yang miring. Atau kanvasnya itu ada yang miring landscape, ada yang portrait. Portrait itu lurus ya. Nah, aku menyarankan pakai landscape. Tapi
Seenaknya teman-teman, mau itu landscape mau potret bebas. Nah, misal gini, aku bikin dua deh sama A4, tapi yang satunya itu potret atau tegak lurus. Nah, tuh beda kan? Kelihatannya. Tuh, geser. Nah, tuh beda ya. Set, set, beda. Mau yang tegak lurus nggak apa-apa, mau yang miring juga tidak masalah. Habis itu aku ini dulu. Udah selesai. Nah, terus kita bakal belajar dari platform dulu. Kita cek di platform Agonova ada apa ya guys ya? Kita buka ke kursus. Terus pergi ke cahaya dan bayangan. Nah, di sini ada tugas ternyata nih teman-teman. Pilih salah satu. Apel kebun atau lemon dengan sedotan. Kita coba yang pemula. Apel kebun. Lihat apelnya. Oke, sudah diklik ya. Aku habis itu unduh gambarnya. Download. Set, tunggu. Oke, lagi loading, loading, lagi loading. Nah, sudah. Aku pergi ke file manager. Terus aku pergi ke download fileku. Nah, apelnya sudah ada. Aku klik. Terus aku drag aja. Klik kiri tahan, tarik ke GIMP. Terus aku arahin kursornya ke tengah layar. Baru aku lepas. Set, 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 set. Nah, sudah ada ininya. Terus habis itu mau aku scale. Scale bukan ya? Ah ya, aku scale gambarnya dulu. Tarik, tarik ya guys ya. Nah ini kalau misalnya potret. Nah, das ini. Habis itu apa? Enter. Dah, itu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada. Tidak ada. Aman. Bisa, bisa untuk drag and drop gambarnya ke game. Aman untuk unduh. Oh ya, jangan nih. Aku bagi filenya. Kalau misalnya belum bisa unduh nih. Tapi Eh, aku masih belum bisa unduh. belum bisa unduh. Oke, oke. Kalau gitu untuk Java sama FNP atau teman yang belum bisa unduh, aku kirim di grup aja. Wait, wait. Aku kirim Kirim di di grup. grup aja, Kak. Oke, aku kirim di grup. Aku kirim di grup. Santai, santai. Oke, wait, wait, wait. Nah ini. Hmm, sebentar, aku kirim juga ke Java. Nih, biar bisa. Coba, coba. Nah ini. Ini apelnya, Java. Nah, aku kirim ke WhatsAppmu. Nah, ini untuk teman-teman, aku kirim di grup supaya dicoba. Tapi nanti, oh ya, nih nanti teman-teman, ini untuk hari ini aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah, itu unduhnya lewat platform kayak tadi ya. Oke? Oke. Oke. Ini cara saya sih. Aku share. Tapi nanti dicoba sama teman-teman. Oke? Sebenarnya itu tadi caranya gampang, cara unduhnya. Oke, ini aku ulangi aja, nggak apa-apa, aku ulangi. Bagaimana caranya tadi, Pak? Cara apanya? Tuh, Ya, taruh kertas-kertas. taruh kertas-kertas. Oh iya, oke, boleh. Nah, gitu. Jafar boleh share screen, aku bantu. Boleh share screen. Kak, kalau cara saya bukan drag and drop, nggak apa-apa. No, cara drag and drop tidak masalah. Cara yang pakai file terus diekspor langsung itu tidak masalah, bebas. Senyaman teman-teman. Ini cara tercepat aja sebenarnya. Gimana Azam? Oh, Azam punya cara lain ya? Wih, keren. Berarti Azam punya cara yang lain. Coba, Jafar, boleh di share screen? Klik share yang di Zoom, terus ada bacaan screen, diklik di bagian atas. Habis itu di bagian bawah ada bacaan share. Klik share. Coba. Pelan-pelan aja. Aku pandunya pelan-pelan. Ups, jangan dimatiin. Lagi, lagi. Ulangi, ulangi.
Aku isi minum ya teman-teman. Oke. Nah, yang tadi aku jelaskan ke Azam. Klik file, Azam. Azam, sorry. Jafar. Klik file di kiri. Set, new. Klik. Nah, template udah muncul. Diklik template-nya yang bagian atas. Empat. Nah, diklik. Set. Oke. Sudah muncul. Sudah muncul. Terus cara ininya zoom in zoom outnya Azam udah Jafar udah tahu belum? Belum. Di keyboard klik CTRL, ada nggak? Klik CTRL, tahan. Mana mana? CTRL, udah ditahan. Nah, kalau udah ditahan, mouse scrollernya ke depanin. Scrollernya, scroll mouse-nya. CTRL jangan dilepas ya, ditahan. Diklik CTRL-nya, ditahan, terus scroll. Bisa? Gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, oke. Sebentar. Sebentar ya. Wait, wait. Kok aku nggak bisa balik ke ini ya? Begini. Sabar. Wait, 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 wait. Oke. Sebenarnya ada cara lain sih. Bentar ya. Aku cek dulu. Oh, ada cara manual, Azal. Coba ke kaca pembesar. Ada kaca pembesar di situ? Nah, diklik. Nah, terus Azam arahin kursornya ke tengah. Ke Mana? tengah layar. Ke kertas. Terus klik. Nah, udah kan? Nah, terus gimana cara buat keluarnya? Azam itu sebenarnya sih pakai CTRL ya. Itu untuk zoom aja. Nah, itu zoom out diklik. Itu bisa manual kok. Nah, terus diklik. Set, set, set. Nah, itu untuk zoom in, zoom out. Itu kalau cara manual. Kalau cara otomatisnya itu klik CTRL di keyboard. Ada nggak ya? Dan Ada. Ditahan coba. Diklik. Udah ditahan. Nah, itu bisa. Nah, lebih gampang ya, lebih gampang, lebih enak ya, Jafar. Nah, oke. Sip. Terus drag and drop gambarnya ke situ. Atau bisa juga pakai file. Ke bagian file, terus ke bagian ini, open. Ada nggak? Ada. Ke file? Oh, oh, nggak muncul ya filenya di layarku. Share screen-nya diganti dulu, Jafar. Sebentar, aku stop virtual sharing dulu. Nah, coba kamu share screen ulang dari Zoom-nya, tapi pakai yang screen, biar kelihatan semua layarnya. Soalnya kalau yang kayak tadi, menu barnya nggak muncul di aku. Coba-coba, diklik yang share, terus Jafar klik yang screen atas, udah diklik, habis itu bagian bawah, share. Itu untuk full, biar kelihatan semua si ininya, file manajernya. Biar aku tahu lokasinya. Coba. Nah, gambarnya udah diunduh dari WhatsApp. Di WA, di WA. WA, ke WA. WA, WhatsApp. Di bawah itu. Di bawah kiri. sama juga. Ah, di bawah kiri, Gak. diklik. Iya gak bisa. Gak mau. Nggak mau? Hah? Iya. Gak Iya, mau naik. nggak. Oh, nggak gitu. Diklik dulu WA-nya. Diklik dulu. Oh, bukan. Sorry, Azab. Sorry, Jafar. Ke bawah. Nih, aku tandain ya. Ini nih, icon ini bisa diklik nggak sama Jafar? Di bawah tuh. Ada nggak? Coret-coret tuh. Diklik. Udah ada Ji. Tapi tak muncul. Nggak muncul ya? Aku, Iya. aku jadi bingung. Aku jadi bingung. Coba kamu pergi ke browser, diklik yang Chrome itu. Bisa diklik nggak? Mana?
Yang ini samping GIMP. Nah, Ini nih. ada. Nah, udah tuh. Coba diklik. Nah, coba ke ini, ke Dimas. Yang tadi, yang 0822. Disilang aja. Ini nih. Yang ini nih, boleh diklik silang aja nih, di bagian atas. Jafar. Kanan atas, kanan atas. Dihapus. Nah, terus lagi hapus. Nah, itu yang nomor aku. Jangan di screenshot. Jangan di screenshot. Nomor aku diklik. Nah, iya itu. Nah, di save. Download, download. Save as. Save, diklik. Terus taruh di download. Klik dulu filenya di kiri. Yang ini loh, Zam. Yang bagian, yang ini loh, Jafar. Download. Duh, aku suka keliru nih. Maaf ya. Nah, di download. Udah diklik bagian downloadnya. Udah diklik belum yang ini nih, yang aku tandain. Klik. Nah, habis itu save. Nah, kalau udah, Jafar pergi ke game lagi. Udah. Nah, terus open, 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 open. Set, diklik. Nah, terus ke download. Yang bacaan download, klik. Set, tungguin. Nah, mana tadi yang apel? Ini apel. Di scroll aja, di scroll pelan-pelan, Mbak. Jafar scroll aja pelan-pelan. Bukan yang itu, bukan yang itu. Di scroll lagi ke bawah. Oh, sabar, 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 sabar. Loading, loading, loading. Itu loading. Di scroll ke bawah, bisa nggak? Coba ditutup dulu aja nggak apa-apa. Open image-nya. Disilang tuh, pojok kanan atas. Diklik. Oh, oke. Aku tahu ini kendalanya. Ini lagi loading. Ntar, aku stop share screen deh. Ya, aku stop share screen. Nanti kamu share screen lagi. Supaya tidak berat. Biasanya ini berat. Nah, gimana? Udah bisa belum? Sekarang? Ya, ya. Udah ditutup. Udah, oke. Coba kembali ke Zoom. Aku mau share screen lagi nih. Aku coba share screen ulang. Oke. Jafar dan teman-teman yang lain. Ini ada cara kedua selain drag and drop. Ya kan? Ini cara manual. Cara manualnya. Oke, udah kelihatan ya share screenku, Jafar? Aman? Nah, oke. Yang ini aku close lagi. Delete. Delete dulu layarnya. Nah, ke file. Open. Terus download, tungguin. Nah, jangan klik yang lain kalau udah klik download. Ini hanya cukup scroll aja ke bawah pelan-pelan. Set, sampai ketemu yang namanya mini apple. Mini apple mana ya? Nah, ini ya. Ini apple. Diklik set, terus itu open. Nah, dia muncul tuh. Nah, dia muncul, guys. Cuman tidak ada layarnya. Kita tambahin layar dulu. Tambah layer. Nah, ini untuk rak image. Oke, gimana? Coba. Bisa, bisa. Bisa diikuti? Atau ada yang perlu diulang? Gimana? Coba. Dicoba. Gimana? Share screen lagi aja. Share screen lagi aja. Supaya aku juga cek. Gimana, gimana? Jafar? Tes, tes. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Share screen lagi aja, Jafar. Oke. Klik share screen lagi. Slow. Aku pandu. Nggak bisa share lagi ya? Nggak bisa share screen. Nge-stuck ya? Oh, Iya. nge-stuck ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan ngasih video rekaman juga ya.
Nanti Jafar bisa ini recordnya bisa ditonton ulang aja. Nggak apa-apa ya. Soalnya itu aku tahu kayaknya lemot ininya aplikasinya kebuka. Jadinya ketika Jafar pindah tab gitu, dia loadingnya lama. Kayak tadi kan kita membuka WhatsApp atau pergi ke Chrome aja, loadingnya lama ya. Nggak kebuka, nggak keklik. Nggak apa-apa. Nanti bisa Jafar ulangin aja videonya. Oke, kalau gitu aku lanjut ya, guys ya. Aku lanjut ke materi. Oke, tadi ada yang pakai cara drag and drop, ada yang pakai caranya itu open file, ya kan? Kalau drag and drop itu kayak yang tadi aku kasih ini. Bisa lihat, contoh kayak gini. Ntar, aku ganti layernya itu jangan portrait deh. Landscape lagi aja. File, new, template A4. Terus aku buat landscape, klik OK. Nah, terus sama aku drag and drop. Teng, teng, set. Tunggu. Nah, terus aku scale gambarnya. Wow, gede sekali ya, guys ya. Yang tarik dulu sampai pas. Set. Nah, nah segini. Habis itu enter. Oke, oke. Sampai sini, seperti biasa aku mau ngingetin teman-teman juga ya. Nah, tahu nggak caranya nih? Kak, Cara tapi megang kayak saya gini. pakai cara drop. Hah? Ya, gimana? Kak, saya juga Hah? udah pakai pakai itu aduh apa ya drop ke Drag game and nggak bisa drop. juga Kak. Drag and drop nggak bisa juga. Ya, File open, drag and drop. bisa kah? Iya, Enggak. kalau open Coba, kayaknya mungkin bisa deh. coba Raffiandra kayaknya ada yang terlewat deh caranya. Cara drag and drop itu diklik kiri tahan ya, baru ditarik. Gimana? Coba. Oke. Tunggu, Oke, tunggu, tunggu. aman, aman, aman. Aku tungguin. Wah, eh Aku ini tungguin, aku tungguin. enggak aja. Ini Hah? eh Gimana? tunggu, tunggu, tunggu. Ini lagi ada Aman, masalah aman. nih. Ini Caranya lagi ingat ada ya. masalah nih. Oke, caranya ingat. Ditahan ya, klik kirinya ditahan. Ini gimana Biar sih gua. cara? Ya, Cara tunggu. apa? Saya share dulu. Boleh, silahkan. Aku Ini stop. Sabar. woi, Lagi ini baru aku ini. mau bisa nggak sih? Oh, udah Eh, di-download belum? ini, hah, udah? Udah di-download Tapi belum ini file? kok udah? Hah? Tapi Wait, coba ini klik kok download. di layar, ya, Klik yang download. download. Cari yang mini. Namanya itu mini. Itu ada tadi kelewat Huh. huruf M-nya. Nah itu huruf M-nya jangan sampai kelewat pelan-pelan. Nah, ada. Klik. Klik. Eits, sekali aja, jangan di itu. Eits, dah. Habis itu open. Nah, ayo, tahu nggak cara ininya ngecilin layarnya? Nah, itu udah ada. Oke. Wih, santai-santai, jangan dicoret dulu. CTRL Z. Hah? Control CTRL, Z. iya, Ctrl Z. Set. Nah, itu cara undo. Sip, itu dasar ya. Oke, berarti udah bisa ya, Raffi Andra. Aku lanjut ya. Ya, oke. Kalau drag to drop nggak bisa ya udah lewat file dan open. Betul, lewat file. Oke, nah terus aku ngajarin hal basic lagi nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ku share screen lagi. Oke. Yang masih nge-stuck atau misalnya masih loading si gamesnya atau misalnya pas lagi upload file ke dalam ini loadingnya lama banget, nggak apa-apa, ada ditunggu aja. Kalau misalnya masih belum bisa, nggak apa-apa. Teman-teman boleh dilihat dulu, nanti baru di rewatch si video pembelajarannya. Aku bakalan kirim kok video pembelajaran seperti biasa. Oke, tanpa perlu basa-basi, kita coba-coba dulu fitur-fitur dasarnya lagi. Karena kalau misalnya untuk shading, untuk cari warnanya seperti apa, itu aku
membebaskan teman-teman untuk explore sendiri lewat materi yang aku share di grup seperti biasa ya, yang di sini. Cara pakai pipet, cara pakai ini. Tapi kalau hal basic, aku ajarinnya dari sekarang karena ini lebih penting gitu. Kalau yang tadi itu cara expand ya. Cara basicnya itu seperti ini. Oke, teman-teman, kalau udah punya yang namanya ini, jangan lupa teman-teman tambahkan layer baru ya. Oke, masih ingat kan kenapa harus tambahkan layer baru? Karena kalau misalnya nggak ditambahkan layer baru, kayak gini ya, kalau nggak, ini aku tambahin layer. Nah, kalau teman-teman udah tambahkan layer baru, ini enak. Enaknya itu udah bisa desain-desain. Sebentar. Oh, sedikit banget. Size-nya aku gedein. Nah, nih. Ini kalau tambahin layer baru, ini aku enak nih buat ininya, polanya. Oke, ini brush-nya. Terus kalau misalnya aku pakai penghapus, itu si latar belakangnya tidak kehapus. Semisalnya nih ya. Semisalnya aku nggak pakai layer baru. Nih, aku delete, set, pakai ini. Terus aku langsung nih. Nah, gini aja deh. Kalau nggak pakai layer baru, jadi gini teman-teman. Tuh, jadi kehapus semua tuh sama gambar-gambarnya. Jadi putih dia. Nah, gitu. Makanya setiap desain, oke, jangan lupa tambahkan layer. Oke, cara tambahkan layer mudah sekali, kawan-kawan. Tinggal pergi ke pojok bawah kanan, ada yang namanya new layer. New layer, diklik. Nah, di sini kan ada tuh suruh tambahin nama, biasanya langsung ketik aja. Misal layer basic. Terus di OK. Nah, yang ini bisa dikunci kok atau bisa ditutup biar kita tahu. Nah, terus di layer basic ini, tadi kan kita pernah aku ngajarin screenshot juga ya. Itu fungsinya di mana? Screenshot tuh di sini. Salah. Nah, di sini. Misal nih, aku mau ke bagian monokrom. Oh ya, monokrom. Terus warna apa kan merah. Warna merah, aku screenshot. Windows, print screen. Kembali ke sini. Di sini aku tambahin color wheel-nya. Nah, kecil kan? Nah, karena kecil gitu, kita scale. Kita scale guys, ke sini. Scale tuh, tarik. Eh, oh, maaf. Bukan scale. Crop. Kita crop dulu. Kita ambil yang ini aja. Nah, bercenter. Nah, habis itu kita scale nih warnanya. Inilah ya, cukup bercenter. Ini kalau misalnya teman-teman bingung mau pakai warna apa, itu bisa pakai color gear ya. Tapi bisa juga teman-teman pakai cara yang ada di materi atau book. Caranya gini. Nah, yang tadi tuh. Aku geser. Nah, bisa diubah-ubah warnanya di sini, guys. Ini untuk cara ganti warnanya. Untuk cara ganti warnanya, diklik yang bagian ini, terus tinggal pilih sesuka teman-teman. Mau warnanya seperti apa, gelap terangnya kayak gimana, itu coba-coba. Habis itu di OK. Oke, set. Habis itu ke layer basic. Layernya aku taruh ke atas. Bingung nggak teman-teman? Gimana caranya? Cara narik-narik kayak gini nih. Masih Tuh, bingung sih. bingung ya? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke menu atau misalnya keluar menu kayak tadi tuh, kayak yang banyak banget kayak gini. Misal ya, nih. Terus ini nutupin layar. Itu teman-teman tinggal arahin mouse-nya atau kursornya ke bagian ini nih, yang atas ini. Diklik tahan, klik kiri tahan, ditahan ya, jangan diklik sekali doang, nanti nggak bisa ditarik. Diklik tahan, set, nanti dia bisa digeser. Tuh. Sama halnya sama yang tadi tuh yang Raffiandra di mana dia kalau misalnya ini file ya kan,
Kalau open, nah si ininya nggak ketemu kan? Yang bacaan open nih, yang bagian bawah ya, Reviandra, bener nggak? Ya kan? Yang bagian bawahnya nggak kelihatan tuh. Caranya itu mudah sekali. Yang ini tarik ke atas, set. Atau kursor teman-teman bisa digeser ke kanan sampai dia berubah bentuk jadi panah. Oh, tuh bisa gedein, bisa kecilin tuh guys. Tuh. Jadi jadi pas ukurannya. Gimana gimana? Oh, begitu. Ya. Yoi, jadi Oke, gitu. oke, oke. Jadi lebih mudah kan? Lebih enak ya tampilannya. Oke. Nah, itu cara basic. Cara basic pakainya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin case yang sama kayak tadi, Kak, ini aku ketika klik yang kayak pilihan gitu, atau misalnya menu edit, select layer, atau yang paling ininya tuh gak pernah muncul, Kak, gitu. Atau kegedean, gimana ya, Kak, nge-scale-nya? Nah, mudah teman-teman. Kalau ini ketutupan, teman-teman tinggal tarik ke atas. Terus ininya bisa di scale, ya, tuh, scale set. Nah, set set set. Nah, habis itu, nah ini sebelum materi terakhir, kita pergi ke file, kita pergi ke ekspor. Ini untuk gambar ini jadi JPG atau PNG. Oke? Klik ekspor. Eh, oh ya, ekspor as. Nanti muncul kayak gini. Oke? Sudah muncul seperti ini. Nah, ini kan biasanya ketutupan ikonnya. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali pakai game. Ini pasti ada di bawah nih kayak gini. Tuh, nggak kelihatan dia. Itu jangan lupa ya teman-teman, naikin ke atas. Naikin ke atas. Nah, habis itu, nih, kalau misalnya si tulisannya itu udah di blok seperti ini, udah ngeblok lah otomatis, dan teman-teman langsung ketik aja. Misal, eh, tugas apel. Nah, itu udah JPG kan formatnya. Teman-teman pergi ke ekspor, bagian bawah, terus ekspor. Set, tungguin. Nah, nanti muncul seperti ini, teman-teman. JPG, setting, smooth. Wow, ini lengkap banget. Tapi aku nggak ngajarin buat setting-setting ini, karena ini terlalu kompleks. Langsung aja klik ekspor. Nah, nanti kalau misalnya udah diklik ekspor, dia yang bagian bawah nih yang Kak, bagian bawah sini ini tuh ada ekspor bacaan. atau save, Kak? Ekspor. Kalau save itu untuk nyimpen file BIM-nya. Kalau Ekspor itu ekspor gimana sih? Aku lupa. apa? Ekspor tadi gimana? Aku lupa. Ekspor pergi ke file. File lalu pencet. Ekspor. As. Oh ya, ekspor as. Heeh. Nah, nanti muncul kan pilihan-pilihannya. Nah, Ya, kalau oke. misalnya udah, nanti dia nanti dia ada di sini. Sebentar. Waduh, ngelek ngelek ngelek. Wait wait. Nah, nah, lihat guys. Tuh, udah ada format tuh, JPG. Oh. Dan udah ada pilihannya. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman, ini baru bisa diupload sama teman-teman di sini. Tuh, Di mana, Kak? di sini. Set Kursornya mana, Kak? kursornya. Kursor apa tuh? Kakak, diekspor di mana? Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, salah, salah share screen. Salah share screen. Apa? Nah, gimana kalau sekarang? Udah ada kursornya? Aman ya? Ah, ada. Udah. Ya. Nah, oke. Nih, teman-teman pergi ke sini. Kan udah pindah nih, jadi formatnya JPG ya. Tuh, ya kan? Terus pindah ke Chrome-nya, ke sini nih, ke Gonova. Terus klik yang ini nih, yang penitih. Penitihnya diklik. Nah, tadi kan filenya di-download ya. Jadi ada tuh dia, diklik aja, habis itu open deh. Nah, semisalnya ukuran filenya melebihi 5 MB. Tadi kan kita ekspornya foto ya. Foto tuh nggak bisa. Jadi pastikan sama teman-teman yang background ini, yang buat sebagai ini, di disable atau di delete teman-teman. Nanti baru teman-teman bisa ini. Misal ya, aku buat satu data dulu sebelum penutupan. Oke, wait. Nah, pakai ini. Ini coba dulu. Set,
Sama teman-teman di rumah dirapikan aja ya. Ini untuk tes aja, untuk tes basic. Ini. Nah, terus aku ganti warna ke kuning. Nah, gitu. Nah, terus yang ini aku delete. Delete layer. Nah, terus yang bagian ini aku delete juga. Nah, kan ini cuma ada ini ya. Kalau yang ini udah, nanti ekspor lagi. Ekspor as, ditungguin. Nah, terus ganti nama tugas apel 1 misal, atau berapa aja, bebas. Terus ekspor. Ya, pastikan ya diklik yang ini. Nih, yang bagian ini nih. Diklik, diklik. Misal download. Aku menyarankan di file download aja. Nah, oke. File download apa tadi, Kak? Download, terus ekspor. Hmm. Nah, nanti muncul pilihan kayak gini, klik ekspor. Nah, kalau udah, pergi lagi ke file. Dia udah ada. Nah, kalau yang kayak gini kan, misal udah ada. Misal nih, misal. Habis itu, di download sudah ada, pergi ke sini, baru deh klik penitih lagi. Penitihnya diklik, klik yang ini, open. Dia udah bisa tuh. Tuh, udah ada. Kalau udah, jangan lupa diklik yang centang hijau ini ya guys ya. Oke. Oke, sampai situ materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di luar jam pelajaran, boleh. Kalau misalnya ada kesulitan. Oke. Aman? Bisa dipahami ya, teman-teman? Atau ada kendala sebelum penutupan? Nggak ada. Oke. Kak, Berarti cara ekspor udah bisa ya? Kak. Ya, gimana? Kalau semisalkan nanti kan kita bakal belajar apa lagi nih? Hmm. Belajar apa lagi nih? Belajar apa lagi? Nanti aku Iya, share besok. di grup seperti Oke. biasa. Nomor satu. Ya, kalau semisalkan kan waktu itu kakak laptopnya nge-crash tuh. Mm-mm. Nanti jadinya kita double pelajarannya kapan semisalnya? Ini kelas penggantinya. Hari ini. Pas penggantinya. Iya, Oh, ini ini kelas pas penggantinya hari ini. penggantinya. Nanti besok kita ketemu lagi. Oh, Besok oke. kita ketemu lagi jam 8. Ini hari ini kita kelas pengganti di minggu lalu. Oke, Oke. minggu besok aku kasih ini nih, kasih bocoran. Materi minggu depan itu kita bakalan belajar perspektif. Wah, penasaran kan perspektif kayak gimana? Saya ada pertanyaan Kak, monggo Azam. Apa tuh? Itu tadi yang gambar yang ini uploadnya digambar ulang gitu. Iya, digambar ulang sesuai briefingnya. Itu kan ada, Di ekspor kalau udah selesai diekspor, Azam. Nah, sama kayak gambar yang di lesson sebelumnya. mm-mm. Oh, kalau yang sekarang pakai warna. Kalau kemarin kan cuma monokrom ya. Ya kan cuma hitam putih. Kalau yang sekarang kan ada warnanya. Nah, coba. Apa kan warna merah? Coba di yang warna merahnya itu dicoba-coba sama Azam. Oke. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lain? Yang lain? Kalau yang kemarin tuh yang monokrom tuh digambarnya tuh kayak mana? Tergantung briefnya. Gambarnya itu kan bola, ada yang kerucut. Nah, coba yang bola dulu. Habis itu sama Azam digambar. Gimana? Digambar putih aja gitu udah. Hitam ke putih. Dari gelap ke terang. Samain aja, samain. Sama gambar referensinya. Karena ada yang bagian gelap di bagian bawah, bagian terangnya di bagian atas. Bener gak, Zam? Kalau dilihat. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Bisa ya, bisa diikutin. Oke, kalau gitu boleh on cam semuanya kita foto bersama dulu. Absensi penutupan. Anindita. Oke, teman-teman. Satu, dua, gaya, gaya, gaya. Tiga. Oke, thank you guys. Terima kasih untuk sesi hari ini. Aku berdoa semoga teman-teman itu sukses selalu dan bisa mengikuti pembelajaran ya. Kita ketemu lagi jam 8 besok untuk materi perspektif. Oke. Oke, sip. Thank you.